A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khaliqil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud habibina Muhammad dzawil karami wal jud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Amma ba'd. Ikhwanil kiram al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mempunyai umat yang sangat pembangkang, mempunyai umat yang sangat keras kepala. Ini Nabi Nuh. Hingga suatu saat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam putus asa. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai di puncak kesabarannya, karena Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sudah putus asa terhadap umatnya yang sangat pembangkang, yang sangat keras kepala, yang sangat susah dibilang, kepala batu lah bisa dibilang, ya. Dan akhirnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berkata, "Ya Rabbi, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara." Katanya, saya telah berdakwah kepada kaumku lailan wa nahara, siang malam, malam siang, pagi siang malam, tapi apa yang terjadi? Ya, kaumnya tetap membangkang, ya. Saking kepala batunya ini kaumnya Nabi, saking keras kepalanya, saking membangkangnya ini kaumnya Nabi Nuh. Kalau kita mendakwai mereka, jadi kalau Nabi Nuh mendakwai mereka, ja'alu asabiahum fi adhanihim, mereka menyimpan tangannya, jari-jari mereka di kupingnya saking membangkangnya. Jadi seolah-olah mengejek, mereka menyimpan di kuping dan mengejek Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mendengarkan. Dan akhirnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sudah asa sekali dan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk memusnahkan semua orang-orang kafir, ya, untuk memusnahkan semua pengikut-pengikut yang tidak mengikutinya. Allah berkata kepada Nabi Nuh, buatlah kapal, katanya. Buatlah kapal wahai Nuh. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berkata menjawabnya, dari mana kita buat kapal sedangkan kita ini di padang tandus, ya Allah, di padang tandus yang tidak ada kayu. Akhirnya Allah berkata kepada Nabi Nuh, nanam dulu, nanam. Jadi menanamlah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Nah, ini juga mengajarkan kita bahwasanya sebuah perjuangan itu bukan serta-merta seperti membalikan telapak tangan. Jadi perjuangan dakwah seseorang itu luar biasa banyak sekali cobaan. Tapi yang kita lihat hanya adalah keberhasilannya sebenarnya. Jadi kita tidak melihat kepada perjuangannya. Akan tetapi para nabi diabadikan perjuangan mereka di dalam Quran. Singkat cerita, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam menanam pohon dan membangun kapal. Setelah pohonnya tumbuh, pohonnya ditebang lagi, dijadikan kapal. Orang-orang kafir masih belum menerima. Orang-orang yang membangkang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam masih belum menerima. Masih mengejek Nabi Nuh. Bagaimana tidak membuat kapal di padang pasir, di gurun, gimana? Itu sangat tidak masuk akal. Ya, jadi begitulah mereka mengejek terus menerus. Ya, dan Nabi Nuh dengan kesabarannya terus membuat kapal hingga akhirnya jadilah sebuah kapal ini. Dan kembali lagi orang-orang kafir tidak menyukainya. Dan saking tidak menyukainya ini, mereka membuang kotoran mereka di dalam kapal ini. Jadi kotoran mereka itu, jadi mereka buang air besar lah bisa dikatakan di dalam kapal hingga kapalnya penuh dengan kotoran mereka. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, gimana ini kita mau sudah jadi kapal tapi malah diisi dengan kotoran mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Nabi Nuh, mengazabnya dengan sebuah penyakit, wabah penyakit kulit, yang dimana penyakit itu mengenai semua orang-orang kafir yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, dari orang yang paling kecil sampai yang paling besar, ya. Dan suatu saat setelah wabahnya ini telah menyebar dan tidak ada yang bisa sembuh dari wabah itu, tidak ada. Nah, lalu ada seseorang yang berjalan di pinggiran kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan terpeleset dengan kotoran mereka sendiri. Seseorang yang terpeleset dan mengenai cacar, dan kotoran dan cacar mereka sembuh gara-gara kena kotoran mereka sendiri.
Lalu berbondong-bondonglah semua orang-orang yang terkena wabah itu, berbondong-bondong ke kapal Nabi Nuh alaihissalam untuk mengambil kotoran mereka dan mengusapnya ke badan-badan mereka, katanya. Mengusapnya hingga setetes pun dari kotoran mereka yang berada di kapal Nabi Nuh alaihissalam bersih, tidak ada lagi kotoran itu. Setelah wabah ini terjadi, disinilah Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya agar naik ke kapal, ya. Semua dari makhluk hidup yang berpasang-pasangan naik, orang-orang yang beriman naik ke dalam kapal. Kata Nabi Nuh, naik semua kalian, naik kalian semua, kata Nabi Nuh alaihissalam, ya. Waman amanah, ya. Tetapi waman amanah mahu illa qalil. Orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh alaihissalam cuma sedikit, illa qalil. 980 tahun usianya, 800 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, cuma 80 orang yang beriman kepadanya, illa qalil, ya. Wa ma amana mahu illa qalil, cuma 80 orang, sedikit sekali. Jadi bisa dikatakan bahwasanya setiap 10 tahun, setiap setahun dapat 1 orang, 10 tahun 10 orang. Nah, ini saking membangkangnya ini kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setelah naik semuanya yang disuruh Nabi Nuh alaihissalam, bertanyalah Nabi Nuh alaihissalam kepada penumpang, mana anakku, katanya. Lalu mereka menjawab, kami tidak melihatnya, ya Nuh, katanya. Ya udah, Nabi Nuh alaihissalam turunlah mencari Konan di mana-mana, di pojok-pojok perkampungan itu, pojok-pojok negeri, mencari Konan, tidak ada. Hingga akhirnya dia naik ke atas kapal dan melihat Konan, ternyata dia berkumpul dengan orang-orang kafir. Ya, berkumpul dengan orang-orang kafir ini juga mengajarkan bahwasanya anak kita nanti, ya, simpanlah di lingkungan yang dimana lingkungan itu adalah lingkungan yang baik-baik, ya. Karena faktor utama juga seorang anak menjadi faktor utama baik buruknya seorang anak itu adalah lingkungan, sebenarnya lingkungan teman. Setelah dilihat, berkatalah Nabi Muhammad SAW, ya bunayya arkam ma'ana, ya bunayya, wahai anakku, sini naik sama ayah, sini naik sama ayah ke atas kapal. Bentar lagi murka Allah akan turun, bentar lagi azab Allah mau turun menghabisin semua orang-orang kafir. Sini naik sama ayah, katanya. Apa yang dikatakan Konan ini, anak durhaka ini? Ya Allah, Masya Allah, ya. Auzubillah. Qala sa'wi ila jabal, kata Konan, anak Nabi Nuh alaihissalam, saya akan naik ke jabal, katanya. Ya, saya akan naik ke jabal, yang sumuni minal akan menghindariku dari air, katanya. Tiba-tiba hujan yang sangat deras menenggelamkan semua orang kafir yang ada di dunia ini. Ini azab Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak main-main. Kita harusnya bersyukur mempunyai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi yang dimana kita berbuat dosa, dimana kita berbuat maksiat, masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum dulu berbuat dosa itu langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilenyapkan dari muka bumi, ya. Sebagaimana kisahnya ini Nabi Nuh alaihi wasallam, ya. Kesimpulan yang dapat diambil dari kisah ini, mungkin memang dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu cobaannya tidak sedikit, cobaannya tidak mudah, ya. Butuh proses dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses yang dimana akan banyak mengorbankan waktu, banyak mengorbankan perasaan, bisa dikatakan, bisa banyak mengorbankan air mata menetes, ya. Itu adalah rintangan dakwah, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kafaitu minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.